Halo, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semua sehat kan ya? Puji Tuhan, Tante senang dengarnya ya. Yuk, sebentar kita mau ibadah online. Walaupun online, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita, amin. Yuk, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh mendengar cerita Alkitab, walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya Engkau beserta dengan kami, dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami saat ini. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tante Rita akan ceritakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, pagi ini Tante Rita mau cerita apa ya? Tante Rita mau cerita diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Cerita tentang apa? Ya adik-adik, zaman dulu ada seorang bapak yang punya banyak harta. Dia kaya raya adik-adik, ya. Dan dia juga punya 2 orang anak laki-laki, yang sulung dan yang bungsu. Bapak ini sangat mengasihi kedua anaknya. Ya. Suatu hari si bungsu adik-adik datang kepada bapaknya dan dia bilang, "Bapak, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi bagian aku." Adik-adik, biasanya ya, kalau orang minta bagian warisan, harta warisan, itu kalau bapaknya sudah meninggal atau sudah dikuburkan. Ya, sudah meninggal dan sudah dikuburkan. Tapi ini bapaknya masih sehat, masih hidup. Anak bungsu minta bagian warisan. Gak bagus ya. Oke, tapi bapaknya ini setuju. Bapaknya ini membagi harta warisannya buat sulung juga buat si bungsu. Dan benar adik-adik, apa yang jadi bagian si bungsu itu juga banyak. Ya, banyak adik-adik. Dan apa yang dilakukan dengan hartanya? Si bungsu ini menjual semua harta warisannya itu. Dia jual. Dan dia dapat uang banyak. Lihat. Di kantongnya, di tasnya banyak uang. Juga di bungkusannya ini uang. Hasil penjualan dari warisan yang dia dapat. Dan apa yang dilakukan dengan uangnya itu? Dia pergi jauh. Dia ingin menjauh dari papanya. Dia anggap papanya itu bawel, ya. Papanya itu suka nyuruh-nyuruh. Harus begini, harus begitu. Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Si bungsu ingin bebas. Ingin pergi jauh dari papanya. Dia dadah papa, aku tinggalkan papa. Ya, jauh pergi. Bapaknya sedih sekali adik-adik. Betapa tidak. Anaknya yang disayangi, yang sehari-hari tinggal bersama dengan dia, pergi meninggalkan papanya. Udah gak mau lagi ketemu papanya. Udah gak mau lagi denger omongan papanya. Udah gak mau lagi ngomong sama papanya. Anak bungsu udah pergi. Papanya sedih. Karena papanya tahu dia akan kehilangan anak bungsunya. Pedih hati papanya. Adik-adik ya. Bagaimana dengan si bungsu? Dia senang. Dia senang, punya banyak harta, punya banyak uang. Dia pergi ke suatu negeri yang jauh dari rumahnya. Di negeri itu, dia ketemu dengan orang-orang baru, dengan teman-teman baru. Adik-adik. Dan apa yang dilakukannya? Dia berfoya-foya dengan uangnya itu adik-adik. Dia beliin tuh teman-temannya itu makanan yang enak-enak, minuman yang enak-enak, baju-baju yang bagus, sepatu, apa saja yang dimau dibelikan. Gak usah khawatir, uang saya banyak. Kata si bungsu kepada teman-teman, ayo aku traktir.
Dia beli semua yang dia mau adik-adik. Yang bisa menyukakan hati dia beli. Semua dia beli. Ini itu semua dia beli. Dan uangnya itu karena dipakai semakin lama semakin tipis, semakin lama semakin tipis, dan sampai akhirnya habis. Uangnya habis adik-adik. Dan teman-temannya ini yang biasanya bersuka cita makan minum bersama dengan si bungsu, karena si bungsu uangnya udah habis, goodbye. Dia tinggalkan satu demi satu, tinggalkan si bungsu. Si bungsu sendirian adik-adik. Dia udah gak punya teman lagi, dia gak punya lagi uang. Akhirnya apa? Untuk hidupnya dia menjual apa yang dia punya. Baju-bajunya yang dia punya dijual, sepatunya dijual. Akhirnya tinggal baju yang kusam, kumal, udah gak pakai sepatu, udah dijual. Dan dia lapar adik-adik. Dengan apa dia makan? Pada saat itu terjadi bencana kelaparan adik-adik di negeri ini. Dia gak punya banyak uang untuk bisa beli makanan. Tidak punya uang sama sekali untuk bisa beli makanan. Tapi dia lapar, perutnya harus diisi. Apa yang harus dilakukan? Dia pergi ke seorang majikan, minta pekerjaan. Dan iya, dia dapat pekerjaan. Jadi apa? Jadi penjaga apa ya? Betul, penjaga balik. Penjaga babi adik-adik. Ya, dia bekerja sebagai penjaga babi-babi. Aduh adik-adik, biasanya dia hidup mewah, berfoya-foya. Tapi sekarang dia menjaga babi-babi. Dia lihat, dia perhatikan. Ih, babi ini kok makannya enak sekali ya. Lahap gitu makannya si babi-babi ini. Sementara dia perutnya lapar. Dia pengen makan. Dia pengen coba. Aduh, enak kali ya makan ini. Tapi dia minta bagian ke babi? Gak mungkin. Dia minta ke majikannya, Tuhan berikan aku makanan. Tapi tuannya tidak memberikan makanan itu kepadanya. Gak ada makanan buat si bungsu. Akhirnya dia menyadari satu hal adik-adik. Wah, di rumah bapak saya banyak pegawainya. Gak ada satupun yang kelaparan. Karena di rumah saya banyak makanan berlimpah-limpah. Sedangkan saya di sini gak punya makanan, bisa mati kelaparan. Adik-adik, si bungsu mulai berpikir, kalau begitu saya akan pulang ke rumah bapak. Ke rumah bapak saya. Saya mau pulang ke rumah bapak saya. Biarinlah. Saya gak usah jadi anaknya juga. Saya jadi pembantunya aja, gak apa-apa. Gitu adik-adik ya. Seperti itu. Hanya benar adik-adik. Dia pulang. Tinggalkan babi-babinya. Dia pulang. Dia pulang dengan keadaan yang tidak punya apa-apa. Kalau waktu kemarinnya dia dengan senang hati, dengan punya banyak uang, sekarang dia pulang dengan tidak bawa apa-apa. Pakaiannya kotor, kumal, dan bau babi. Adik-adik. Dia berjalan terus menghampiri rumah bapaknya. Dari kejauhan, bapaknya melihat dia adik-adik. Itu anak saya udah pulang. Itu anak saya. Si bapak ini yang tadi sedang mengerjakan semua itu ditinggalkan. Yang sedang menjaga ladangnya ditinggalkan. Bapak itu pergi lari mendekati anaknya. Wah, anakku. Gitu ya adik-adik ya. Dia peluk anaknya ya adik-adik. Ya, anaknya ini bau, kotor. Tapi bapak ini gak peduli. Dia gak peduli itu bau babi yang ada di badan anaknya. Dia gak peduli dengan kekotoran badan anaknya. Enggak, dia gak peduli. Dia mengasihi anak ini. Dia peluk anak ini. Dia peluk si bungsu dengan kasih, dengan kerinduannya. Dia peluk anak ini. Dia gak peduli lagi. Dia gak ingat lagi
Apa yang dilakukan oleh si bungsu? Si bungsu sudah menghabiskan hartanya, dia udah peduli lagi. Dia nggak ingat lagi. Si bungsu pernah menyakiti hatinya, dia udah nggak ingat lagi. Bapaknya udah nggak ingat lagi. Bapaknya hanya tahu dia mengasihi anaknya, dia mau mengampuni anaknya. Anaknya itu berlutut, bersujud di hadapan bapaknya. Anaknya itu bilang, "Bapak, aku sudah berdosa. Aku sudah berdosa terhadap surga juga terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi untuk disebut sebagai anak Bapak. Bapak, biarkan aku, jadikan aku sebagai pegawaimu saja." Itu kata si bungsu. Apa yang dilakukan Bapak ini? Mengusirnya? Enggak, adik-adik. Bapak ini mengasihi anak bungsu ini. Tidak peduli apa yang pernah dilakukan oleh anak bungsu ini. Bapak ini sayang sama anak bungsu ini. Dia peluk anak ini. Dia mengasihi anak ini. Bahkan adik-adik, dia panggil pegawai-pegawainya. Apa yang dilakukan? Pegawai-pegawainya itu disuruh oleh bapak ini untuk mengambilkan baju jubah yang paling indah untuk dikenakan kepada anak bungsunya. Disuruhnya juga bawa cincin, adik-adik. Cincin yang indah sebagai tanda bahwa ini anaknya. Disuruh dibawa, kenakan kepada jari anaknya. Begitu juga disuruhnya pembantunya untuk mengambilkan sepatu, kasut yang untuk dikenakan pada kaki si anak bungsu ini. Dia nggak udah ingat lagi apa kesalahan anak bungsunya ini. Yang dia ingat, dia mengasihi anak ini. Dia mau anak ini untuk kembali dekat kepada bapak ini. Bapak ini bahkan menyuruh pembantunya untuk apa? Untuk mengambil seekor lembu, anak lembu yang tambun, yang gemuk, untuk disembelih kemudian dimasak. Dan bapak ini mengajak pegawai-pegawainya untuk berpesta, untuk bersuka cita. Karena apa? Karena anaknya yang sudah hilang ditemukan. Anaknya yang mati sudah bangkit, sudah kembali ke rumahnya, sudah kembali menyadari akan kesalahannya. Anaknya yang sudah terhilang mau datang kembali kepada bapaknya, mau bertobat minta ampun sama bapaknya. Adik-adik, bapaknya mengasihi dia, bapaknya rangkul dia, bapaknya sayangi dia. Hapus semua dosa-dosa yang dia lakukan. Udah tidak diingat lagi sama bapaknya. Adik-adik, begitu juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah kita maha pengampun. Allah kita pengasih, kita begitu rupa. Saat kita sedang dalam kesusahan, saat kita berbuat dosa, kita menyesal telah berbuat dosa, kita mau datang sama Tuhan Yesus. Gak usah malu, gak usah takut. Tuhan Yesus tidak akan pernah mengusir kita. Tuhan Yesus pasti akan menyambut kita. Asal kita bertobat, kita minta ampun dan tidak ulangi lagi. Ya adik-adik, kita mau datang sama Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan. Di dalam Tuhan Yesus ada sukacita, adik-adik. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada di tempat lain. Di dunia ini tidak ada sukacita yang kekal, sukacita yang abadi, hanya di dalam Tuhan Yesus. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau minta ampun sama Tuhan, kita mau dekat lagi sama Tuhan, kita mau belajar untuk senantiasa bergaul dekat dengan Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Apa yang kita dengar dari guru-guru sekolah minggu, apa yang kita dengar dari hamba-hamba Tuhan, apa yang kita dengar dari orang tua kita, kita laksanakan, kita lakukan. Ya, kemudian kita juga bisa memuji Tuhan, menyanyi, menyenangkan hati Tuhan. Kita juga bisa berdoa, berbicara kepada Tuhan. Ya adik-adik, Tuhan Yesus pasti akan senang. Tuhan Yesus akan menyambut kita. Kita menjadi favoritnya Tuhan. Ya, yuk adik-adik, saat ini kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa. Ya, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita Alkitab yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan mau pakai kami semua untuk menjadi anak-anak yang baik Tuhan, yang menurut akan firman-Mu, yang mau datang kepadamu Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kami, minta ampun kepada Engkau Tuhan, dan bertobat Tuhan untuk datang kepadamu. Kami mau Tuhan untuk hidup bergaul dekat dengan Engkau, erat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk kami menjadi anak-anak yang baik, yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kali ini Tante Rita juga ada satu pertanyaan untuk adik-adik, nanti dijawab ya. Gini adik-adik pertanyaannya. Yang menceritakan perumpamaan yang tadi Tante Rita ceritakan, itu siapa? Jawab ya. Nanti kirim ke Tante Rita. Oke? Yuk, Tuhan Yesus memberkati.